Halo semuanya, Assalamualaikum, ketemu lagi di Abang Saka Channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian mengenai tanda keterlambatan pada bayi usia 9 bulan dan apa aja sih stimulasi yang bisa kita berikan pada bayi usia 6-9 bulan agar mereka dapat mencapai perkembangan sesuai dengan usianya. Yuk tonton terus videonya ya, happy watching! Tanda keterlambatan pada bayi usia 9 bulan, aku pakai panduan dari buku Kia yang pink ini. Aku yakin kalian semua udah pada tahu. Kalau kalian belum punya bukunya, untuk link tempat pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya. Terus apa aja sih tanda keterlambatan pada bayi usia 9 bulan menurut buku Kia ini? Yang pertama yaitu bayi kalian belum bisa duduk mandiri. Kemudian yang kedua, bayi kalian di usia 9 bulan itu belum bisa dan tidak mau untuk belajar berdiri sendiri. Kalaupun kita topang tangannya, itu kakinya mereka, telapak kakinya mereka itu tidak mau menyentuh ke lantai. Kemudian yaitu belum bisa memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, tidak mengerti yang namanya permainan cilukba, itu belum bisa tepuk tangan. Lalu dari sisi bahasa, mereka itu belum bisa kuing atau babbling seperti mama, mapa, papa, tata, walaupun maknanya emang belum berarti. Kemudian belum bisa merangkak meraih mainan. Lalu di usia 9 bulan bayi kalian juga belum bisa memegang kedua benda di kedua tangan. Kemudian tidak mencari benda yang dijatuhkan. Dan juga di usia 9 bulan ini si kecil itu belum bisa makan finger food. Itu semua bisa kalian checklist atau kalian bisa checklist langsung di buku Kianya. Kalau misalnya ada salah satu poin yang belum bisa tercapai anak kalian di usia 9 bulan, kalian bisa konsultasikan ke dokter kalian masing-masing ya. Terus apa aja sih stimulasi yang bisa kita berikan untuk bayi usia 6-9 bulan agar dapat mencapai perkembangan sesuai dengan usianya? Di sini aku akan bagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek motorik kasar, motorik halus, sosial kemandirian, bahasa, dan juga kognitif. Aku akan mulai dari aspek motorik kasarnya dulu. Yang pertama yaitu perbanyak durasi dan frekuensi si kecil untuk duduk sendiri. Jadi kalian bisa dudukin si kecil di permukaan rata, atau ketika makan jangan lupa dibiasain duduk di high chair-nya ya. Yang kedua, saat si kecil itu sedang tummy time atau sedang tengkurap, kita bisa pancing dengan benda yang baru atau mainan yang menarik si kecil agar si kecil itu bisa meraih mainannya. Jadi kalau misalnya si kecil udah hampir ngambil si mainannya, kita bisa mundurin mainannya lagi sampai si kecil itu lama-lama bergerak maju. Kemudian untuk stimulasi si kecil berdiri sendiri, kalian bisa tempelin mainan di tembok atau di kursi supaya si kecil itu berusaha untuk ngambil mainannya sendiri sambil berdiri sendiri. Atau kalau misalnya si adik nih ya, di rumah itu kan aku ada pagar bermain atau ada play fence kan. Nah itu otomatis si adik itu megangan si pagarnya dan dia itu bisa lama-lama berdiri sendiri karena pegangan si play fence-nya. Next yang berikutnya itu aspek motorik halus. Yang pertama, kalian bisa buatkan dan berikan si kecil finger food agar si kecil itu terbiasa makan dengan tangannya sendiri. Kemudian kalian bisa berikan si kecil kesempatan untuk belajar minum sendiri dengan cara megang gelasnya. Kalau seandainya nantinya ujung-ujungnya tumpah, itu nggak masalah ya mam, namanya juga belajar. Berikutnya yaitu berikan sesi sensory play setiap hari dan biasakan dengan tekstur yang berbeda-beda ya mam, seperti berikan beras atau tekstur jagung kering. Kemudian untuk yang basah-basah kalian bisa berikan tepung dicampur dengan air yang lengket-lengket. Pokoknya supaya si kecil itu terbiasa dengan banyak tekstur sehingga nantinya diharapkan saat si kecil makan bisa makan sendiri pakai tangan, mereka itu nggak jijian memegang suatu tekstur. Kalau kalian nggak mau buat dari bahan makanan itu juga nggak apa-apa karena di e-commerce sekarang udah banyak banget ya mainan yang berbagai macam tekstur. Nanti kalian coba cari aja ya. Yang berikutnya yaitu aspek sosial kemandirian. Kalian bisa stimulasi dengan permainan cilukba. Ini sebenarnya permainan jadul ya, sederhana tapi ternyata bermanfaat banget untuk si kecil. Ya, kita harus sering-sering ajak interaksi dan responsif terhadap emosi si kecil. Stimulasi bercermin, jadi ini juga bermanfaat banget buat si kecil agar mereka tuh dapat mengenal ekspresinya, kemudian mengenal anggota tubuhnya saat mereka bercermin. Kemudian untuk stimulasi dari aspek bahasa, yang pertama kalian bisa sering ajak si kecil itu ngobrol
ngobrol dengan kosakata yang jelas, bukan bahasa bayi ya. Misalnya kalau kalian ingin mengajarkan si kecil itu mengucapkan susu, ya udah ucapinnya susu ya, bukan cucu. Kita tuh harus memberikan intonasi yang jelas, atau kita juga bisa sambil tunjuk untuk mengajarkan si kecil itu mengenal suatu benda, agar si kecil itu lebih mudah paham dan cepat mengerti. Yang terakhir yaitu aspek kognitif. Jadi di usia 6-9 bulan ini mereka itu lagi suka-sukanya mengeksplor. Intinya sih jangan terlalu banyak dilarang, tapi kita tetap awasi agar mereka tuh terhindar dari barang-barang yang berbahaya ya. Misalnya nih ya, mereka itu mau mencet tombol lampu, ya udah kita bantu aja supaya mereka pencet tombol lampu, atau mereka mau mukul-mukul barang atau mainannya itu kita biarin aja agar mereka itu mengenal yang namanya konsep sebab akibat. Kemudian yang terakhir, kita bisa berikan stimulasi si kecil dengan menirukan gerakan sehari-hari seperti salim, kemudian dada-dada, kemudian tepuk tangan. Itu karena di usia mereka saat ini, mereka itu lagi suka-sukanya meniru gerakan orang lain. Oke deh, kayaknya segitu aja dulu ya videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.